Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 28 Muara Jambi, yakni Bapak Muhammad SE. Baiklah, Bapak Ibu, saya selaku pengajar praktik dari Bu Nova Rita, saya mengucapkan terima kasih Bu Nova karena Bu Nova telah bersemangat nih untuk hari ini terkait dengan penyelarasan visi. Sekolah salah satunya yang harus dari guru penggerak. Untuk menjadi pengawas juga harus dari guru penggerak. Dan lebih dari itu, ya guru penggerak ini akan menggerakkan sekolah ya supaya mengalami perubahan, ya perubahannya ke arah yang lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Ya, kalau di sekolah ini semakin banyak guru penggerak, maka diharapkan praktik pembelajaran di dalam kelas itu dapat berkualitas, ya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 28 Muara Jambi ini khususnya dan Kabupaten Muara Jambi umumnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa menghadiri diskusi yang saya lakukan pada pendampingan 2 di program calon penggerak angkatan 10 ini. Baiklah Bapak Ibu semua, izinkan saya pada kesempatan ini akan memandu Bapak Ibu semua untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Fasilitator dalam program guru penggerak saya yaitu ada Ibu Sadiah MPD, yang mana Ibu Sadiah ini adalah salah satu pengawas ya Bu ya di Jawa Barat. Kemudian ada Ibu pengajar praktik saya yaitu yang ada di hadapan kita semua, Ibu Intristasari. Dan selanjutnya tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini nanti kita akan mendiskusikan visi yang sudah ada di sekolah sama visi yang sudah saya rancang. Nah, begitu Bapak Ibu. Terus juga ada alur kegiatan yang tadi sudah dibuka kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Iin. Terus ada pembacaan puisi, merumuskan kalimat rumpang. Yang keempat ada Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke apa itu yang namanya visi, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mendengarkan puisi dari Insinyur Soekarno dulu, yaitu judulnya Aku Melihat Indonesia. Mari kita dengarkan bersama Bapak Ibu. Indonesia, jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat orang yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar bumi perkutut menyanyi. Nih Bapak Ibu, dari puisi yang telah kita dengarkan bersama ini, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia ini? Boleh saya minta pendapatnya Pak Henry? Perasaannya ya dari puisi yang dibacakan tadi itu membuat kita rasanya tambah cinta akan tanah air Indonesia, karena kesemuanya itu merupakan unsur-unsur yang ada di dalam negara kita Indonesia keseluruhannya, yang jarang ada di negara lain. Iya, berarti di dalam visi tadi disebutkan ada aset Indonesia di situ ya Pak ya. Betul. Iya benar. Terima kasih Pak Hen.
Daya alam saja, Iya. akan tetapi sangat-sangat kaya dari segi yang lain, Iya. terutama apa yang disampaikan tadi, masalah lagu misalnya, Lagu, iya. ada lagu Batak, ada lagu, Olesio. iya. Ternyata Indonesia itu dari segi apapun sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sangat kaya. Iya, betul Iya sekali, kan? Kak. Mm-mm. Nah, oleh sebab itu kita sebagai regenerasi Iya. untuk selalu lebih mencintai Indonesia ini, agar kita pada generasi ini mungkin lebih maju dari hari-hari sebelumnya. Iya, Nah, betul mungkin sekali, itu Pak. yang dapat saya sampaikan. Iya, Pak. Terima Dan kasih, yang Pak. terakhir, puisi ini adalah untuk memotivasi kita semua Iya, benar. agar selalu maju dan maju terus. Iya, yang jadi salah satu tujuan visi itu adalah untuk meningkatkan kondisi yang baik saat ini menjadi kondisi yang lebih baik lagi dengan menggunakan atau memanfaatkan aset yang ada. Ya, Bapak Ibu semua, otomatis kalau untuk visi itu harus memberikan semangat, harus memberikan motivasi untuk para pembaca maupun para pendengarnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk melengkapi kalimat rumpang yang ada di depan. Nah, ini ada kertas yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Boleh diisi sesuai pendapat Ibu semua, yaitu cita-cita untuk murid. Ya. Dari pertanyaan ini kita memimpikan murid-murid yang Ya. ini ada contoh kalimat rumpang, berarti kalimat yang kurang lengkap, Iya. berarti harus dilengkapi. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu salah satunya. Iya. Jadi melalui imtak. Iya, betul. Baik, terima kasih. Oke. Kita percaya murid itu unik karena memiliki keberagaman yang berbeda-beda, Iya. sehingga kita bisa mengetahui dengan keunikan mereka itu, kita akan melihat bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap anak itu masing-masing. Oke. Sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anak tersebut. Oke, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan yang paling utama adalah meminta anak untuk berbudaya sopan, Ya. seluruhnya harus memiliki budaya sopan santun dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak hanya guru saja yang pintar, muridnya juga harus pintar, Iya. punya akhlak. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Zam. Kemudian yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa nih yang mau kasih ide? Ibu Lela ya? Kayaknya yang lebih dekat Bu Lela. Ibu orang habis boleh Bu Lela? Enggak, kebanyakan. Murid di sekolah kita sadar betul. Titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu adalah rumah kedua mereka. Iya. Nah, karena sekolah itu adalah rumah kedua mereka, maka disitulah tempat mereka nanti kita untuk mengajarkan mereka itu untuk mengubah sikap dan perilakunya, ya, menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Kesimpulannya bahwa kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, baik itu pembelajaran yang ada di dalam kelas maupun pembelajaran yang ada di luar kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga bisa kita simpulkan bahwa kita semua percaya bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda sesuai keunikan mereka. Jadi kita tidak bisa membuat
tujuan pembelajaran itu satu untuk semua, seperti itu ya Bapak ya, Ibu ya, balik Ibu, Bapak gitu. Nah jadi kita harus mengetahui dulu latar belakang anak itu seperti apa, potensi anak itu seperti apa. Nah jadi kita bisa memanfaatkan model ataupun strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah baik Bapak Ibu, kita lanjut, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil dan berprestasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada beberapa dimensi di sana ya Bapak Ibu. Kemudian ada misi SMP 28 Muara Jambi. Bisa Bapak Ibu lihat ya bersama di sana visi dan misinya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua visi yang sudah saya buat pada program CGP ini berdasarkan tahapan Makja menggunakan inisiatif apresiasi, yaitu terwujudnya peserta didik unggul yang berakhlak mulia dan berkarakter. Sebenarnya ini selaras dengan visi kita di SMP 28, cuman lebih saya persingkat lagi. Di sini komponennya ada 3. Ada peserta didik unggul, berakhlak mulia, dan berkarakter. Nah, di unggul itu yang saya maksud adalah siswa yang berprestasi di bidang akademis maupun non akademis. Yang pastinya unggul kita tahu lah ya Bapak Ibu ya, maksud artinya apa ya. Nah, kemudian ada yang berakhlak mulia. Karena di profil belajar Pancasila, dimensi yang berakhlak mulia ini mempunyai 5 elemen, yaitu elemen akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, dan berkarakter. Nah, sesuai berkarakter ini yang pastinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang berkarakter itu yang jelas karakter yang baik-baik ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian visi ini turun sebagai prakarsa perubahan. Sudah saya jelaskan atau sudah saya informasikan sebelumnya bahwa yang saya fokuskan untuk visi dari calon guru penggerak ini, saya fokusnya ke dimensi berakhlak mulia. Setelah dimensi berakhlak mulia itu ada elemen akhlak kepada alam. Saya fokuskan ke akhlak kepada alam. Prakarsa perubahannya menumbuhkan dan membiasakan peserta didik untuk cinta kepada alam. Saya fokusnya ke situ Bapak Ibu. Karena untuk yang unggul dan berakhlak itu kan visi SMP 28 sudah ada tuh. Terus misinya juga sudah dijabarkan. Nah, yang ingin saya fokuskan di sini berakhlak mulianya. Nah, kemudian gimana caranya nih Bapak Ibu untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut? Nah, di sini dalam tahapan Bagja sudah saya buat beberapa poin tindakan yang bisa dilakukan untuk membiasakan peserta didik menumbuhkan dan membiasakan akhlak cinta kepada. Nah, yang sudah pernah kita lakukan bersama tuh Bapak Ibu, kebetulan itu pada modul 1.3 saya aksi nyatanya, yaitu ini tadi Bapak Ibu yang sudah kita lihat bersama. Itu ada taman yang sudah kita buat bersama, terus menanam kembali, terus juga intinya di sana. Yang kedua ada melalui pembiasaan piket lapangan sekolah, sudah kita terapkan bersama, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kemudian membiasakan membuang sampah plastik di bak sampah yang telah disediakan, karena nanti sampah plastik bisa kita jadikan daur ulang menjadi kerajinan ya Bapak Ibu. Kemudian mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, jadi aksi nyata pada modul 1.3 itu saya sudah melaksanakan tindakan ini Bapak Ibu, yaitu merawat, menanam dan merawat bunga. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi itu dalam hal merawat ya Bapak Ibu ya, kesadaran anak untuk merawat tanaman yang sudah ditanam. Kemudian pembiasaan piket lapangan juga perlu kita tingkatkan, karena kita tahu semua nih siswa kalau nggak ada gurunya dia nggak mau mulai piket, ya kan? Jadi
Berarti kan belum terlalu tumbuh kesadarannya ya Bu ya. Masih nunggu instruksi. Kalau gurunya sudah jerit-jerit baru mulai ngambil sapu kan. Nah kemudian membiasakan membuang sampah plastik ini juga masih karena kita baru kita gaungkan. Biasanya kan anak membuang sampah satu tempat aja, situ plastik, disitulah daun gitu kan. Jadi di sini kita ingatkan kembali Bapak Ibu untuk sampah plastiknya itu bisa kita anjurkan anak untuk membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan di dekat kantin. Nah kemudian untuk sampah organik itu sudah ada lubang yang sudah kita buat di kelas ujung, di sebelah kelas ujung itu nanti untuk pembuatan pupuk kompos. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah dari visi yang kita lihat bersama, yang kita jabarkan dari visi sekolah, terus juga ada visi yang sudah saya rancang. Saya kembali meminta pendapat Bapak Ibu semua nih. Di sini ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu buatnya di kertas stick note ini ya. Ada 2. Apakah visi kita ini kira-kira sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, tolong simpan jawabannya di kertas ini ya. Yang pertama yaitu visi kita sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Terus jawaban yang nomor 2-nya sudah terangkum dalam visi misi sekolah mewujudkan siswa yang berakhlak, berbudi dan bermoral. Kemudian jawaban dari Pak Zamzami sesuai namun perlu disempurnakan. Memperhatikan visi yang ada di sekolah. Nah, karena ada pernyataan Pak Zamzami yang menyatakan perlu disempurnakan, maka dari itu kita perlu yang namanya menggali pendapat peserta terhadap inisiatif atau prakarsa perubahan. Ya dak Pak Zamzam? Betul. Berarti Pak Zamzami merasa bahwa visi kita ada yang perlu diperbaiki ya Pak? Atau seperti apa Pak? Boleh ditambah? Boleh ditambah dengan? Boleh pendapat Bapak? Jelas ya, peran orang tua juga ada kan ya, memotivasi ya Bu ya. Terus peran guru apa lagi Bu? Kita kan bisa bagi-bagi koordinator kan kayak kemarin ya Bu ya. Bu Lela kemarin koordinator pembuatan kompos gitu kan ya. Saya pembuatan lubangnya. Nah terus lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kira-kira bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mencapai visi sekolah itu kira-kira yang seperti apa Bapak Ibu? Kalau guru dan murid itu jelas tadi yang seperti tindakan tadi ya, tindakan yang sudah saya rancang tadi itu Bapak Ibu. Murid membuat taman gitu ya, terus merawat dan menanam bunga, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya. Terus juga guru ya pastinya selalu berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Sama orang tua juga memotivasi siswa dan mendukung kegiatan sekolah. Kemudian kepala sekolah juga pasti sangat mendukung dan memotivasi kita untuk memajukan sekolah bersama. Kira-kira langkah konkret yang dilakukan apa saja sih? Ya langkah konkretnya yang sudah kita terapkan bersama Bapak Ibu, kita tinggal melakukan pembiasaannya saja. Langkah konkret yang pertama kita sudah mulai nih menanam. Kemudian selanjutnya pasti kita akan merawat. Kemudian melakukan piket lapangan. Pembiasaannya yang harus kita tingkatkan lagi. Kemudian juga pembuangan sampah. Nah itu kesadaran dari siswanya untuk tahu nih di mana tempat
sampah organik dan di mana tempat sampah anorganik. Terus rancangan waktunya. Nah, kalau rancangan waktunya kira-kira ada yang mau ngasih pendapat nggak, Ibu Eni? Rancangan waktu untuk kita melakukan pembiasaan itu biasanya seperti apa? Baiklah Bu Nova, sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini, tadi Pak Zamzami kan ingin menambahkan berakhlak mulia sesuai dengan visi guru penggerak ditambah dengan berakhlak mulia. Nah sekarang visi kita lihat sama-sama visi SMP 28 Muara Jambi, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil dan berprestasi. Sekali baca enggak langsung ingat. Saya sering kita kan kadang pas pelatihan apa kan ditanya apa visi SMP 28 Bu Yayu, nggak hafal. Jadi kalau memang hari ini kita ingin menghasilkan visi sekolah, mari kita lihat sama-sama mana yang kalau memang apalagi ditambah dengan berakhlak mulia, mau ditambah kemana lagi gitu kan. Jadi beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil, berprestasi, banyak sekali. Jadi kalau bisa disingkat, ayo kita singkat sama-sama gitu. Kita lihat lagi profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua kesempatan dan waktunya serta pendapat Bapak Ibu yang sudah meluangkan pada kesempatan kali ini pada sesi pendampingan 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusinya hangat sekali. Saya tidak menyangka Bu Nova akhirnya itu menjadi hangat seperti ini Pak. Jadi bukan diskusi yang dibuat-buat, tapi yang benar-benar ingin bersama-sama bagaimana visi ini gitu ya bisa menggambarkan profil pelajar Pancasila dan bisa berpihak pada murid. Itu luar biasa ya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya Bu Nova ya akan adanya diskusi lanjutan ya Bu Ayu ya. Ini tadi diawali oleh Pak Zamzami, guru bahasa Inggris juga ya Pak ya. Oke, guru bahasa Inggris juga. Jadi tapi ini luar biasa ya, dari mulai Pak Zamzami kemudian ke yang lainnya juga akhirnya adanya keinginan nih. Nah memang untuk visi ini benar kata Bapak Kepala Sekolah tidak mutlak ya Pak ya. Kita melihat dari kondisi dan juga dari evaluasi dari visi yang lama. Dan memang untuk kalimat visi ini dia ada, kalau saya nggak salah, ada batasan karakternya ya Pak ya. Berapa maksimal karakter untuk visi, dan memang kalau ada akromanya bagus ya Pak ya. Jadi mudah untuk diingat gitu. Hanya teman bukan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.